Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' Syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Ashkalul Arba'ah. Di dalam pembahasan terkait al-ashkalul arba'ah, musannif yaitu Syekh Al-Abhari mendahulukan asyaklul awal daripada syakel-syakel yang lain. Apa alasannya? Di sini syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan dua alasan. Wa qaddama dan mendahulukan siapa al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari asyaklal awwala pada figura yang pertama li'annahu karena sesungguhnya apa asyaklul awal al-muntiju ialah yang melahirkan kesimpulan lil mathalibil arba'ati terhadap kesimpulan-kesimpulan yang empat. Yang dimaksud dengan al-mathalibul arba'ah adalah yang pertama mujabah kulliyah, yang kedua mujabah juz'iyah, yang ketiga salibah kulliyah, yang keempat adalah salibah juz'iyah. Di antara syakel-syakel yang lain, hanya asyaklul awal yang lengkap melahirkan kesimpulan yang empat ini. Dari segi kaif, dari segi kualitasnya, asyaklul awal ini lengkap. Mujabah ada, salibah juga ada. Bi'tibaril kam, dari segi kamnya, kuantitasnya, juga lengkap, yaitu kulliyahnya ada, juz'iyahnya juga ada. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu dan karena sesungguhnya asyakrul awal ala nazmi tabi'i ialah sesuai susunan alamiah. Susunan alamiah di dalam berargumen. Apa itu an-nadmu tabi'i? Wa huwa dan adapun an-nadmu tabi'i al-intiqalu ialah berpindah minal maudhu'i dari maudhu, dari subjek. Yang dimaksud dengan al-maudhu di sini adalah al-haddul asghar. Berpindah dari maudhu ilal haddil awsati pada term tengah. Thumma kemudian minhu dari al-haddul awsat ilal mahmuli pada mahmul pada predikat. Yang dimaksud di sini adalah al-haddul akbar. Nah, susunan alamiah di dalam berargumen itu dimulai dengan maudhu, kemudian dari maudhu ini berpindah ke perantara, yaitu al-haddul awsat. Nah, dari perantara ini kemudian pindah kepada al-haddul akbar, yang di dalam kesimpulan al-haddul akbar ini menjadi mahmul, ya. Menjadi mahmul, menjadi predikat. Misalnya di dalam contoh al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Di dalam muqaddimah surah yaitu al-alamu mutaghayyirun, kita menghukumi alam sebagai mutaghayyir yang berubah-ubah. Kemudian di muqaddimah kubranya wa kullu mutaghayyirin hadis, kita menghukumi semua afrad yang dicakup oleh mutaghayyir termasuk alam, kita hukumi sebagai hadis. Sehingga kita dengan mudah
akan menghukumi bahwa alam itu hadis. Secara tabi'i demikian, ya. Secara tabi'i demikian, secara alamiah, secara naturalnya demikian. Ketika kita menghukumi alam itu sebagai mutaghayyir dan kita menghukumi segala sesuatu yang mutaghayyir adalah hadis, berarti secara otomatis kita akan menghukumi alam itu adalah hadis. Nah, itu ya. Itu sesuai dengan an-nazmu tabi'i, yaitu berpindah dari maudhu ke perantara, kemudian dari perantara ini ke al-haddul akbar pada term, ya, term mayornya yang di dalam kesimpulan menjadi mahmul. Di dalam kesimpulan menjadi mahmul. Hatta yalzama, sehingga melekat atau pasti al-intiqalu apa berpindah minal maudhu'i dari maudhu. Yang dimaksud dari maudhu ini adalah al-haddul aswar ilal mahmuli pada mahmul, pada predikat. Yang dimaksud al-mahmul di sini adalah al-haddul akbar. Summastania, kemudian menyebutkan syakal yang kedua, figura yang kedua. Ini nasab karena ataf kepada asyaklal awal. Kemudian musannif menyebutkan asyaklus tsani. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya apa asani akrobu ialah akrobul ashkali al-baqiyati, ialah paling dekatnya figura-figura yang lain yang tersisa ilaihi kepada asyaklul awal. Kenapa musannif setelah menyebutkan asyaklul awal kemudian menyebutkan asyaklul tsani? Karena asyaklul tsani ini adalah yang paling dekat kepada asyaklul awal. Bagaimana sisi kedekatan asyaklul tsani kepada asyaklul awal? Limusyarakatihi, karena samanya asani iyahu kepada asyaklul awal fi surahu, di dalam muqaddimah surahnya asyaklul awal. Karena di dalam muqaddimah surah di dalam asyaklul tsani ini sama dengan muqaddimah surah di dalam asyaklul awal. Sama, yaitu haddul awsat, sama-sama posisinya menjadi mahmul. Di dalam muqaddimah surah asyaklul awal, haddul wasat menjadi mahmul. Di dalam muqaddimah surah asyaklul tsani, al haddul wasat menjadi mahmul juga. Jadi ada kesamaan. Allati, yang hiya adapun allati, isi dari allati ini adalah surah, muqaddimah surah. Allati, yang hiya adapun allati asyraful muqaddimataini, ialah paling kuatnya dua premis antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Muqaddimah surah adalah lebih asyraf, lebih kuat atau lebih mulia dibanding muqaddimah kubro. Kenapa? Listimaliha, karena mencakupnya surah atau mencakupnya allati, yang mana allati ini isinya adalah surah, alal maudhu'i, atas maudhu, atas subjek. Alladzi, yang huwa adapun alladzi asyrafu, ialah lebih kuat, lebih mulia, minal mahmuli, dari predikat. Kenapa muqaddimah surah itu lebih kuat dibanding muqaddimah kubro atau lebih mulia dibanding muqaddimah kubro? Karena di dalam muqaddimah surah itu ada maudhu. Artinya ada maudhu'un natijah. Ada subjek yang nantinya akan menjadi subjek di dalam natijah, di dalam kesimpulan. Nah, maudhu ini lebih mulia daripada mahmul atau lebih kuat daripada mahmul. Kenapa maudhu lebih kuat, lebih mulia daripada mahmul? Li'annal mahmula, karena sesungguhnya apa mahmul? Innama, hanya saja yutlabu, ialah didatangkan apa al-mahmul, li'ajlihi, karena al-maudhu ijaban, di dalam positif, atau salban, atau negatif. Maudhu lebih kuat, lebih mulia daripada mahmul, karena mahmul itu didatangkan untuk menghukumi maudhu, gitu ya.
Maudhu dulu ada, baru didatangkan mahmul. Jadi lebih dulu ada maudhu daripada mahmul. Justru mahmul itu ada setelah adanya maudhu. Kira-kira demikian. Karena itu maudhu ini lebih asyraf daripada mahmul. Summa salisa kemudian syakal yang ketiga. Setelah menyebutkan syakal pertama, syakal kedua, kemudian musannif menyebutkan syakal yang ketiga. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya asalis. Lahu ialah bagi asalis kurbama apa kedekatan tertentu ilahi kepada asyaklul awal. Karena asyaklul salis ini memiliki kedekatan dengan asyaklul awal. Kenapa bisa dikatakan demikian? Limusyarakatihi karena samanya asalis iyahu kepada asyaklul awal fi akhasil muqaddimata ini di dalam paling lemahnya dua muqaddimah. Di dalam paling lemahnya dua muqaddimah, dua premis. Barusan sudah dikatakan bahwa antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro itu yang paling kuat, yang paling mulia adalah muqaddimah surah. Adalah muqaddimah surah. Tentunya muqaddimah kubronya ini disebut dengan akhasil muqaddimata ini dibanding muqaddimah surah. Begini, biar lebih jelas ya. Antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, muqaddimah surah disebut dengan asyraful muqaddimata ini. Nah, sementara muqaddimah kubro disebut dengan akhasil muqaddimata ini. Paling lemahnya muqaddimata ini. Nah, ini ya. Nah, antara syakrul awal dan asyakrul salis ini ada kesamaan di dalam muqaddimah kubronya. Di dalam muqaddimah kubro. Di dalam muqaddimah kubro asyakrul awal haddul wasatnya menjadi maudhu. Nah, juga muqaddimah kubro asyakrul salis haddul wasatnya juga menjadi maudhu. Jadi ada kesamaan ya. Ada samaan di dalam muqaddimah kubronya antara asyakrul awal dan asyakrul salis. Nah, ini ya. Karena itu setelah menyebutkan asyakrul sani, kemudian musannif menyebutkan asyakrul salis. Karena di dalam muqaddimah kubro antara asyakrul awal dan asyakrul salis ini memiliki kesamaan. Bihilafir rabi'i dengan menyalahi syakal yang keempat, figura yang keempat. La kurbah tidak ada kedekatan lahu bagi ar-rabi aslan sama sekali. Jadi kalau asyakrul rabi tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan asyakrul awal. Kenapa? Limukhalafatihi karena berbedanya ar-rabi iyahu kepada asyakrul awal fihima di dalam keduanya muqaddimata ini. Fihima di dalam keduanya muqaddimata ini. Wa bu'dihi dan jauhnya asyakrul awal anit tab'i dari watak dari watak atau dari naluriyah di dalam berdalil berargumen maksudnya jiddan ya sekali ya maksudnya sangat jauh sekali dari alamiah dari naluriyah di dalam berargumen ya, ini ya ini alasan kenapa asyaklur rabi itu diletakkan paling akhir. Kenapa? Karena asyaklur rabi tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan asyaklul awal dan di dalam proses berargumen asyaklur rabi ini sangat jauh dari nadmut tabi'i, susunan alamiah di dalam berargumen. Karena nanti harus bolak-balik ini nanti akan ketemu nanti setelah proses bagaimana membuktikan kebenaran dari asyakur rabi'. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dijelaskan terkait masalah ini. Ya. Karena prosesnya
harus dirubah muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya di dalam Asyaklur Rabi ini harus sama-sama dirubah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.